Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang diucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara karena kebaikannya, penyertaannya sepanjang minggu telah berlalu, dan hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini, di gedung gereja ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita memiliki kerinduan yang sama pagi ini, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Raja kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, memulaikan ibadah kita sambil menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kami merasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sungguh
pujian ini dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat hatimu sembah Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh haleluya. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, kau yang layak pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena yang terbaik, hanya yang terbaik Tuhan yang kami persembahkan pagi hari ini. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini, hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di setiap hati yang mengasihi dan merindukan Engkau ada saat ini Tuhan. Dan itu yang kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pekerjaan yang ajaib dan dahsyat sementara bekerja di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah seluas-luasnya Roh Kudus atas ibadah kami. Kami rindu memuji-Mu, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, Allah dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya terlalu yakin saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa kerinduan saya dan saudara pada pagi hari ini sama saudara, yaitu kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara, amin umat Tuhan. Haleluya. Berapa banyak bisa lambaikan tanganmu saudara yang rindu berikan yang terbaik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan lebih lagi, bersuka cita sebab Allah ada di tengah-tengah kita. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Mari kita angkat pujian ini. Puji Tuhan. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji. Memuji Tuhan. Tuhan selalu, mari kita puji. Amin, haleluya.
sukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyatakan setiap kebaikan Tuhan. Tinggal berdiri saudara, lebih lagi bersukacita, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sambil bertepuk tangan lagi bersukacita untuk kebaikan Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, haleluya, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, amin. Hosana, 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 Hosana. Lagi dari awal saudara, nyatakan betapa baiknya Tuhan kita di setiap mulut kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia puji Tuhan Yesus, jiwaku katakan Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan. Amin. Hosana, aku tinggikan puji Tuhan. Hosana, Hosana, mari umat Tuhan, Hosana, Hosana, mari umat Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi umat Tuhan, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oh Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 bagaimana kita amin. Hosana, 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 haleluya, puji Tuhan. Hosana bagi Allah kita di tempat maha tinggi. Sukacita dari Tuhan mengalir di tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Bisa beri sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar sukacita Tuhan terus dirasakan pribadi lepas pribadi kita umat Tuhan pada pagi hari ini, karena sukacita kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Ya, terus bekerja di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita, rasa syukur dan terima kasih kita atas perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Sambil di tempat duduk saudara, buka hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki setiap hati kami, selidiki batinku dan hatiku. Mata kami tertuju, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. kami muliakan, Muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana, Hosana bagi Engkau, bagi Rajaku yang bagi Engkau Raja kami. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Saya jemput umat Tuhan, bangkit berdiri saudaraku. Katakan aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Katakan kerinduanmu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, lebih lagi Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Allah kita saudara, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, mari angkat hatimu. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Oh, nyanyi pujian ini saudara. Hosana, Hosana bagi Engkau, Allah yang bersemayam di atas pujian kami pagi ini. Dan ku agungkan Kau layak Lagi ku nyanyi Hosana, angkat hatimu Yesus. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Engkau Tuhan, bagi Raja kami yang duduk. oh bertata di atas pujian umat-Mu Yesus. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak Segenap hatimu Hosana, Hosana bagi Engkau. Ku nyanyi Hosana, biar umat-Mu mengangkat pujian Rajaku, Raja kami Yesus Tuhan. Kami hormati. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di- sekali lagi umat Tuhan, nyanyi segenap hatimu. Ku nyanyi Hosana, Hosana, Hosana bagi yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Yesus layak disembah. Kau
Haleluya Yesus. Mengalir Roh Kudus di tengah kami saat ini. Menjamah setiap hati. Kami rasakan hadirat. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menghormati Engkau Raja kami yang bertahta di atas pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi. Bekerjalah lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kami umat-umat-Mu rindu mendengar firman-Mu pagi hari ini. Bekerja ya Roh Kudus. Bekerja di setiap hati kami umat-umat-Mu pagi ini. Sebab kami rindu firman-Mu Tuhan. Firman yang menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami umat-umat-Mu duduk diam di hadirat-Mu. Kami siap terima berita firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Dalam ibadah yang kedua kita boleh hadir lagi hanya berkat kemurahan Tuhan semata. Dan hari ini saudara kita mendapat tamu istimewa, hamba Tuhan dari Papua, Bapak Pendeta Mauri bersama kawan, Saudara Pendeta Lengkong, untuk hadir dalam ibadah kita hari ini, baik ibadah pertama, kedua maupun yang ketiga. Dan besok akan melayani perayaan Natal di satu desa di Palolo. Puji Tuhan. Dan tentu masih ada yang ingat bahwa Bapak Pendeta Mauri beberapa tahun silam dalam acara kalau tidak salah ulang tahun saya boleh hadir bersama Ibu. Dan hari ini hanya berdua, tapi tentu berkat Tuhan selalu menyertai kita bersama. Untuk itu kami beri kesempatan buat Bapak Pendeta Mauri untuk menyampaikan firman Allah dalam ibadah yang kedua ini. Kami silakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi atau siang pagi menjelang siang ini, saya Pendeta MPA Mauri bersama sekretaris jemaat saya yang saya bawa kali ini. Karena Ibu tidak bisa, ada tugas yang harus dijalankan. Sehingga kami dua datang, Bapak Albert Lengkong, pendeta pembantu Albert Lengkong. Bro Albert sapa jemaat dulu. Ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Pertama-tama kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami agungkan, muliakan, tinggikan namanya karena dia hebat, dahsyat, dan ajaib. Berikut terima kasih kepada Om Hoa dan Tante yang telah memberikan kesempatan untuk kami melayani di tempat ini.
Kami datang dari Jayapura lewat Makassar dan ke Jakarta tadi malam. Lalu tadi pagi dari Jakarta ke Palu. Jadi untuk ke Palu, kalau dulu langsung, tapi sekarang susah sekali. Luar biasa. Dan beberapa waktu ini Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah ini disoroti oleh dunia. Dan saya dilarang ke sini oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan kemarin, tapi saya bilang saya ke sana saja, saya ikut kehendak Tuhan saja. Keputusan Tuhan bukan keputusan saya. Puji Tuhan. Tadi pagi dalam ibadah pertama kita sudah mendengar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11 dan kita baca ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada kesempatannya. Dan judul firman Tuhan tadi pagi, hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, siang hari ini dalam ibadah yang kedua, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Dengan perikop kedatangan kerajaan Allah. Kita baca sama-sama Lukas 17 ayat 32. Pembacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 32 mulai. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi karena pendek sekali. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Demikian jauh pembacaan firman Allah, berbahagialah kita semua. Silakan duduk. Lebih berbahagia kata firman Allah yang melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diajar dan kita diajak oleh firman Allah untuk siang hari ini kita ingat akan istri Lot. Dan kita melihat dengan jelas ada ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ini. Ayat 20 sampai dengan 31. Ada cerita itu, maka timbul ayat 32. Dan dari ayat 33 sampai dengan 37 ada cerita di dalam konteks ini sehingga muncul kalimat ingatlah istri Lot. Luar biasa. Kita mau ingat istri Lot dalam rangka apa? Firman Tuhan berkata, ingatlah istri Lot. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, pada kali ini kita tahu bersama kenapa dikasih peringatan ingatlah istri Lot. Kenapa tidak dibilang ingatlah Lot? Atau ingatlah anak-anak Lot? Atau ingatlah dua orang yang memegang tangan Lot dan istrinya bawa lari keluar dari kota Sodom dan Gomora? Kenapa dibilang ingatlah istri Lot? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada judul firman Tuhan yang kita mau dengar sama-sama hari ini. Di ibadah kedua ini ialah hati-hati mengambil keputusan.
Kalau tadi pagi judulnya hidup ini adalah kesempatan. Siang ini hati-hati mengambil keputusan. Kita tahu persis keputusan untuk memilih, keputusan untuk kalau orang muda mencari teman hidup, keputusan untuk orang yang sudah waktunya untuk cari pekerjaan, memilih pekerjaan, keputusan untuk kalau mau ke Manado dari Palu bisa ada 2 jalan, naik pesawat atau jalan darat, itu keputusan. Apalagi yang lain. Keputusan petugas kalau kami di Jayapura, petugas koordinator musik, koordinator pelayan altar, dia harus putuskan minggu depan siapa yang melayani. Dengan berkoordinasi dengan Ibu Gembala. Dan ini keputusan-keputusan yang harus terjadi dalam hidup ini. Lot, istrinya dan anak-anaknya dibawa lari keluar dari kota Sodom. Dan itu sebuah keputusan yang sudah Lot ambil keputusan itu dan keluar bersama istrinya. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, ingatlah istri Lot. Apa yang harus diingat? Pertama harus ingat bahwa dia adalah istri Lot. Dia harus bertanya kepada Lot kalau mau mengambil keputusan. Kedua, dia sedang berlari bersama-sama dengan Lot dibawa oleh 2 orang yang diutus Allah sebab kota Sodom akan dibinasakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Ini garis besar dari kehidupan istri Lot, sedikit yang kita bisa lihat. Dan dia melawan. Sudah firman Tuhan gariskan, larilah dan jangan menoleh ke belakang. Amin. Amin. Larilah dan jangan menoleh ke belakang. Sebab kota Sodom mau dimusnahkan, ditunggang balikan. Tapi istri Lot berlari dan dia melanggar firman Allah. Dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya istri Lot menjadi kuat, menjadi ya jangan langgar firman. Apapun keras atau lembut, panas atau dingin, kita terima aja kalau itu firman Allah. Jadi judul kita hari ini, hati-hati mengambil keputusan. Ada 3 pola kehidupan dalam hidup manusia. Yang pertama pola pikir. Filipi pasal 4 ayat 8. Coba Bro Albert bacakan. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, kata jadi akhirnya saudara-saudara ini peringatan, ajakan untuk perhatian ke pikiranmu, pola pikirmu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang orang pikir. Pikirkanlah semua itu. Jangan pikir yang jelek-jelek. Jangan negatif thinking terus sepanjang tahun. Beda sekali orang yang pikiran negatif dengan orang yang pikiran positif. Beda, tidak sama. Siapa yang bilang sama? Beda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pola ucap. Pola ucap dalam ucapan kita di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, coba Bro Albert bacakan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, ini kata Yesus sendiri, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dari ucapan saja, saudara kekasih kita yang kita sayangi, Habib Rizik Syihab, dari ucapan saja, dari pikiran yang salah, ucapan yang salah. Masih ada satu lagi, tindakan, pola tindak. Yosua pasal 1 ayat 8. Bro Albert tolong bacakan. Tiga pola ini ada di hidup manusia. Jadi sekali waktu kalau kita mau mengambil keputusan, harus hati-hati tanya sama tiga pola ini. Pola pikir, pola ucap, pola tindak. Keputusan apa yang harus diambil? Jangan salah ambil keputusan hingga sama dengan istri Lot sampai hari ini jadi tiang garam. Ya. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Hati-hati dengan pola tindak kita. Sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman Allah. Amin. Amin. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Siapa? Semua mau berhasil dan beruntung. Dua kata ini, berhasil dan beruntung, kalau kita jadikan satu, nama apa? Siapa yang sebut? Kenapa Bro Albert yang sebut? Harusnya jemaat yang sebut. Ya. Sukses. Berhasil, beruntung, sukses. Kalau pola pikir, pola ucap, pola tindak jadi satu dengan baik, lalu dipimpin oleh Roh Kudus lagi. Lalu apa terjadi? Keputusan yang kita berikan tidak sama dengan keputusan istri Lot. Jadi hati-hati dengan keputusan. Iya. Mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, pikir baik-baik dulu. Keputusan untuk berbicara, keputusan untuk bertindak, supaya tidak salah kaprah nanti, supaya tidak senjata makan Tuhan, supaya tidak kita gali lubang untuk orang lain, kita yang masuk sendiri. Kata firman Allah semua itu. Yang pertama mari kita lihat. Ada keputusan-keputusan dari beberapa kekasih. Coba Bro Albert bacakan Kejadian 13 ayat 10 dan 11.
Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Iya. Lot dan Abraham berdiri dan Abraham bilang, Lot, kau yang pilih duluan. Tuhan suruh pilih tapi Abraham bilang, Lot, kau yang pilih duluan. Kalau kami di Papua bilang begitu, kau yang pilih. Kalau tanya kopi mana, bilang kopi mana. Itu bukan kopi untuk minum, kau mau kemana. Itu kopi mana. Nanti dia jawab, sapi main bola. Itu bukan sapi yang kaki 4 yang main, saya pergi main bola. Coba jawab ini ya, kau di mana? Sapi ibadah. Sapi ada ibadah. Saya pergi ibadah. Iya. Lot melihat bahwa taman di Yordan itu indah sekali, lembah Yordan, dan dari mata turun ke hati. Lot melihat itu, lalu dia lihat keindahannya, lalu hatinya memilih lembah Yordan. Itu keputusan yang diambil Lot. Dan di lembah Yordan itu ada dekat kota Sodom dan Gomora di bagian itu. Dan disitulah pilihannya yang mengakibatkan dia harus dibawa lari keluar. Jadi jangan persalahkan orang lain. Kalau terjadi sesuatu salah, terjadi sesuatu akibat begini dan begitu, lihat kembali keputusan yang pernah diambil oleh pribadi-pribadi kita. Jadi perhatikan dengan baik keputusan yang kita ambil. Yang kedua ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16 itu ceritanya, tapi baca ayat 10 saja. Lanjut dulu supaya kita mengerti cerita ini sedikit saja. Terus apa jawab perempuan itu? Dengar jawaban perempuan itu. Kecuali ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, terus kumpul 2-3 potong kayu untuk bikin, terus orang makan untuk mati atau makan untuk hidup? Ayo, singers. Makan untuk mati atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Hidup untuk makan atau makan